Sahabat yang membuat langit tersenyum, Nu'aiman bin Amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini, izinkan saya mengajak kalian duduk sejenak, membayangkan seolah-olah kita sedang berkumpul di sebuah majelis kecil yang hangat untuk mendengarkan satu kisah yang begitu indah. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Seseorang yang bahkan langit pun seperti ikut tersenyum melihat tingkah laku dan hatinya yang penuh cinta. Beliau adalah Nu'aiman bin Amr radhiyallahu anhu. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali sahabat mulia yang memiliki sifat-sifat luar biasa. Ada yang dikenal karena keberaniannya, ada yang karena ilmunya, ada pula yang karena keteguhannya dalam beribadah. Namun, di antara para sahabat itu, ada satu sosok yang istimewa dengan caranya. Sendiri beliau dikenal dengan candaannya yang unik. Namun di balik tawa yang ditimbulkannya, tersimpan lautan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namanya Nu'aiman bin Amr. Beliau berasal dari kalangan Ansar, orang Madinah yang menyambut hijrahnya. Kaum muhajirin dari Mekah dengan tangan terbuka dan hati yang penuh keikhlasan. Nu'aiman adalah seorang sahabat yang kehadirannya selalu membuat suasana menjadi hidup, bukan dengan keburukan atau senda gurau yang melalaikan, melainkan dengan humor yang menghibur hati. Bahkan Rasulullah sendiri tertawa karena kelucuannya. Pernah suatu ketika, Nu'aiman melakukan satu keisengan yang membuat seluruh sahabat terpingkal-pingkal. Bahkan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar. Suatu hari, seorang pedagang datang ke Madinah membawa barang dagangan. Di antaranya adalah barang-barang mewah seperti kain-kain indah. Melihat itu, Nu'aiman mendapatkan ide usilnya. Beliau mendekati pedagang tersebut dan berkata, "Maukah engkau aku pertemukan dengan seseorang yang pasti akan membeli barangmu dengan harga berapapun yang kau minta?" Sang pedagang tentu saja sangat antusias. "Tentu saja mau," jawabnya penuh semangat. Maka Nu'aiman membawa sang pedagang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini membawa barang-barang yang engkau butuhkan. Belilah dari dia, ya Rasulullah." Rasulullah, yang pada saat itu memang sering memenuhi kebutuhan sahabat dan keluarganya, tersenyum dan berkata, "Baik, bawa barang-barangmu ke sini." Setelah sang pedagang menyerahkan barang dagangannya, Nu'aiman berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku belum pernah berbicara tentang pembayaran dengan orang ini. Aku hanya bilang bahwa engkau pasti mau membeli barangnya." Mendengar pengakuan jujur namun kocak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa begitu lepas hingga terlihat gigi geraham beliau. Kemudian, dengan kelembutan hatinya, beliau tetap membayar barang-barang tersebut. Dan sang pedagang pun pulang dengan hati bahagia. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah Nu'aiman bin Amr. Beliau seringkali membuat semua orang tertawa, namun bukan karena beliau merendahkan orang lain atau membuat kebohongan yang menyakitkan. Candanya selalu dalam batas kebaikan, penuh adab, dan justru mempererat persaudaraan di antara para sahabat. Ada kisah lain yang juga sangat masyhur tentang Nu'aiman. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu dari luar kota. Tamu itu menginap beberapa hari di Madinah, dan seperti biasa, Rasulullah selalu menjamu tamunya dengan penuh keramahan. Namun, tamu tersebut rupanya seorang yang gemar makan dan minum dalam porsi besar. Melihat itu, Nu'aiman dengan kelucuannya ingin menghibur suasana. Ia pergi ke pasar mencari seekor unta muda milik orang lain, lalu dibawa ke hadapan tamu tersebut sambil berkata, "Ini adalah hadiah dari Rasulullah untukmu." Sang tamu tentu saja sangat senang menerima unta itu tanpa ragu. Namun ketika pemilik unta mengetahui untanya hilang, ia mencari-cari hingga akhirnya menemukan unta tersebut di tempat tamu Rasulullah. Terjadilah kegaduhan kecil, dan Rasulullah pun akhirnya dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Saat Rasulullah menanyakan siapa pelakunya, semua orang langsung menunjuk ke arah Nu'aiman. Mendengar itu, Rasulullah tersenyum sambil berkata, "Mengapa engkau melakukan ini, wahai Nu'aiman?" Nu'aiman dengan polos menjawab, "Aku hanya ingin membuatmu tertawa, ya Rasulullah." Subhanallah. Begitulah cintanya Nu'aiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu bahwa membuat Rasulullah tersenyum adalah amal yang besar di sisi Allah, karena senyuman beliau adalah cahaya bagi seluruh umat.
Di balik sikap jenaka itu, Nuaiman adalah seorang pejuang yang tangguh. Ia turut serta dalam berbagai pertempuran besar bersama Rasulullah, termasuk dalam Perang Badar. Artinya di saat serius, ia menjadi lelaki sejati yang mempertaruhkan nyawa demi Islam. Humor Nuaiman bukanlah pelarian dari tugas besar, melainkan hiasan dalam perjalanan panjang penuh pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa dalam menjalani hidup yang berat ini, sesekali kita perlu tersenyum, bahkan tertawa, asalkan itu tidak melanggar adab, tidak menyakiti orang lain, dan tidak membuat kita lupa kepada Allah. Bahkan dalam catatan sejarah, diceritakan bahwa setelah Rasulullah wafat, para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar masih sering mengenang kelucuan Nuaiman dan tertawa bersama saat mengenangnya. Betapa dalamnya kesan yang ditinggalkan Nuaiman di hati orang-orang saleh itu. Teman-teman yang Allah cintai, dari kisah Nuaiman bin Amr ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang sangat seimbang. Ia mengajarkan kita untuk serius dalam ibadah, gigih dalam perjuangan, namun tetap ramah dan ringan dalam bergaul. Tawa yang halal, senyum yang tulus, dan kegembiraan yang tidak melupakan. Allah adalah bagian dari akhlak seorang Muslim sejati. Pesan moral dari kisah ini sederhana namun dalam. Hiburlah sesama dengan kebaikan, tebarkan senyum dengan adab, dan jangan pernah lupa bahwa dalam setiap tawa yang tidak melalaikan, ada pahala besar yang menanti. Seperti langit yang tersenyum melihat Nuaiman. Semoga langit pun tersenyum untuk kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat lembut di tengah kesibukan dunia kita. Mari kita terus meneladani para sahabat dalam keseriusan mereka, dalam cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dalam kehangatan persaudaraan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.